nasionalisme dan patriotisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Berbangsa. Marilah bersama. Asik. Asik. Baik anak-anak, materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, mensyukuri keberagaman norma-norma suku, agama, ras, dan antar golongan. Tujuan yang kedua, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam untuk memperdalam pemahaman kalian tentang pembelajaran keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bapak akan menyajikan sebuah video tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di negara Indonesia. Kira-kira poin penting apa yang kalian dapatkan dari isi video tadi? Baik, setelah saya menyimak isi video tadi, saya mendapatkan gambaran bahwa negara Indonesia terdiri dari suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Tapi semuanya disatukan dalam Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki hadiriyat pun berbeda-beda tetapi tetap satu. Luar biasa, mari kita. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keberagaman di negara Indonesia? Data generasi menurut saya pertama adalah faktor kondisi geografis. Secara geografis Indonesia terletak di dua benua yaitu benua Australia dan benua Asia dan diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Baik Pak, menurut saya faktor sejarah. Berdasarkan sejarah Indonesia telah dijajah oleh negara-negara Barat seperti Portugis dan Belanda. Akibatnya terjadi perkawinan dengan bangsa Indonesia sehingga keturunannya menjadi beragam. Menurut saya faktor lingkungan alam menimbulkan keberagaman kebudayaan Indonesia. Faktor transportasi dan komunikasi. Faktor perubahan nilai dan sikap keberagaman iklim yang berbeda di Indonesia dan daerah lain menyebabkan keberagaman. Apa manfaat dari keberagaman di negara Indonesia? Silakan. Setiap suku, budaya, dan ras memiliki cara yang berbeda dalam menjalani kehidupan. Sikap toleransi dan saling menghargai. Keberagaman di Indonesia menunjukkan sikap toleransi dan saling menghargai. Setiap orang memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda satu sama lain. Toleransi penting dalam kehidupan masyarakat agar hidup aman dan damai. Kira-kira sikap apa yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk menjaga keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan di negara Indonesia? Menurut saya membantu satu sama lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, termasuk dalam hal menjalin keberagaman di Indonesia. Saling menghargai. Hal utama yang paling penting yaitu saling menghargai. Menurut saya satu-satunya adalah saling menjalin kebersamaan. Saling menjalin kebersamaan baik dalam keadaan susah maupun senang, maka bisa tetap menjalin kebersamaan. Jangan disukai. Tapi saat ini begitu banyak akses yang bisa dilakukan untuk tetap menjalin kebersamaan. Luar biasa, mari. Baik, terima kasih anak-anak. Bapak membagi kalian menjadi 4 kelompok. Adapun langkah-langkah dalam pengerjaan LKPD ini, yang pertama, pastikan kalian telah membaca uraian materi tadi. Yang kedua, baca dan isi lembar kerja LKM tersedia. Membuatnya baik itu dalam bentuk laporan ataupun buat dalam bentuk diagram.
Kalau sudah semua mengerjakan tugas kelompoknya, silakan hasil pekerjaannya ditempelkan di depan. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian sudah mengerjakan hasil pekerjaannya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan dari tugas kelompok ini. Untuk mempersingkat waktu, maka Bapak minta moderator kelas untuk mengambil posisi di depan sehingga bisa memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku moderator utama kelas akan memandu jalannya diskusi siang hari ini. Demi mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Mira. Saya Mira, saya Visi, saya Agus, saya Nima, saya Gita. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan namanya. Selanjutnya, kepada semua materi, kami persilakan untuk mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mungkin Anda selalu bertanya, apa itu keberagaman? Keberagaman adalah suatu variasi dan mengacu pada suatu perbedaan. Dalam konteks masyarakat, keberagaman merupakan kondisi di mana adanya suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu di tengah kehidupan bermasyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pembawa materi yang telah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 dengan sangat bagus. Selanjutnya, kami berikan waktu dan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Saudara Trin. Baik, sebelumnya saya mengucapkan apresiasi kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik. Adapun hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana mewujudkan kerukunan, persatuan, dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia yang beragam? Terima kasih Saudara Trin, pertanyaannya sangat bagus. Selanjutnya kami persilakan kepada pembawa materi untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Trin. Menurut saya, untuk mewujudkan kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa, warga masyarakat harus saling menghormati, menghargai, menjaga persaudaraan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Trin, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Kesempatan berikutnya saya serahkan kepada moderator kelas. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja mereka dengan sangat baik. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum pembawa materi membacakan hasil kerja kami, izinkan kami memperkenalkan nama dulu. Saya Mirna. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memperkenalkan namanya. Selanjutnya, waktu dan kesempatannya saya berikan kepada pembawa materi untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Teman-teman, di sini kami telah menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Kedatangan para pedagang bangsa lain yang menetap membawa pengaruh kebudayaan, ras, agama, dan bahasa. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Kondisi kepulauan yang diantari lautan menyebabkan terhambatnya hubungan antar masyarakat sehingga masing-masing mengembangkan budaya sendiri sesuai lingkungan dan tingkat kemajuan yang berbeda-beda. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam.
Kondisi yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Keterbatasan transportasi dan komunikasi menyebabkan masyarakat sulit untuk saling berhubungan. Kesimpulan, ada beberapa faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Itulah hasil presentasi kami. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Berdasarkan hasil diskusi kami, selanjutnya waktu dan kesempatannya saya berikan kepada teman-teman untuk bertanya. Yuk. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan apresiasi kepada kelompok 2 telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik. Adapun hal yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan kondisi alam dapat menyebabkan perbedaan budaya masyarakat? Mengapa? Jelaskan alasannya. Kondisi perbedaan alam dapat membedakan budaya masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah pantai dan pegunungan berbeda, baik mata pencaharian, makanan pokok, bentuk rumah, kesenian, dan sebagainya. Gio, apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih kepada seluruh kelompok yang telah memaparkan materinya dengan sangat bagus. Mengambil kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran kita nyanyian dulu. Terima kasih semuanya. Selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba untuk mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari. Dari video tadi, saya mengambil gambaran bahwa negara Indonesia lahir dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda, namun dipersatukan oleh Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti biar berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan ada 7 faktor penyebab terjadinya keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah faktor kondisi geografis, kedua faktor sejarah, ketiga faktor lingkungan alam, keempat faktor transportasi dan komunikasi, kelima faktor perubahan nilai dan sikap, keenam faktor iklim, ketujuh faktor agama. Dan ada 3 manfaat keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Yang kedua, menimbulkan sikap toleransi dan saling menghargai. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dan ada 4 cara untuk tetap menjaga keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah saling menghargai. Kedua adalah membantu satu sama lain. Ketiga, tidak saling menjatuhkan. Keempat, saling menjalin kebersamaan. Sekian kesimpulan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih atas kesimpulan yang luar biasa dari teman kalian. Bagaimana perasaan kalian berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini? Senang. Apa yang senang? Karena bisa mengetahui manfaat keberagaman di Indonesia. Bisa mengetahui manfaat keberagaman di Indonesia, apalagi? Kita bisa mengetahui pengertian keberagaman. Mengetahui pengertian dari keberagaman. Apa yang harus kita lakukan untuk pertemuan kali ini, saudara? Kita menyajikan video pembelajaran, Pak, karena kami sangat senang. Menyajikan video pembelajaran karena merasa senang dengan adanya video pembelajaran. Baik, untuk pertemuan minggu berikut kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sebelum kita